an jami'il badani fardhu lillah. Aku berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhku fardu karena Allah. Bagaimana caranya? Jadi ketika menyiramkan air di kepala, ya, kita baca niat. Terus meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk ke sela-sela jari dan rongga-rongga badan kita. Jangan sampai ada yang ketinggalan gak kena air ya, badannya harus semuanya kena air. Rambut semuanya harus basah ya. Jangan belum basah sudah pakai sampo atau pakai sabun badannya. Jadi sudah basah semua, baru boleh kita memakai sampo atau sabun. Kalau nak basahnya lagi masuk sungai ya, mandi masuk sungai, basah kalau sudah. Baru pakai sampo atau sabun. Jadi rukun mandi yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk ke sela-sela jari dan rongga-rongga badan. Yang ketiga, menghilangkan najis yang terdapat di tubuh. Dan sunnah-sunnahnya ada 3. Sunnah mandi wajib itu yang pertama, boleh sesudah kita melakukan hubungan suami istri, berarti dibersihkan dulu ya, kita dibersihkan dulu kemaluan kita. Sudah itu baru berwudu. Sudah berwudu mungkin baca sunnah-sunnahnya selain berwudu membaca basmalah, membasuh kedua tangan sebelum memasukkan air ke dalam bejana. 4. Mendahulukan anggota kanan dulu. Jadi kalau mau mandi wajib berwudu dulu, itu masuk sunat mandi. Dan juga tambahan dari ibu, mudah-mudahan ada dari semua sesudah atau sebelum ijab qabul, kalau bisa kita melaksanakan sholat sunat taubat. Ada yang pernah melaksanakan sholat sunat taubat? Nah itu wajib ya, wajib. Kalau bisa dilaksanakan minimal dalam hidup kita sekali kita laksanakan. Itu banyak dosa dah? Oh, banyak. Jadi dalam seumur hidup ada sekali kita melaksanakan sholat sunat taubat. Berapa rakaat? 2. Mudah ya. Itunya niatnya usolli sunatan taubatan rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Mudah-mudahan nanti pas ijab qabulnya dilancarkan ya. Nah, begitu mudah-mudahan dosa-dosa yang waktu kita bujang gadis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa lagi pacaran, lagi maksiat itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sudah menikah ditingkatkan ibadahnya, terutama sholat. Mungkin kalau lagi bujang gadis agak lalai-lalai, kadang-kadang kalau ingat sholat, kadang ingat tinggal, kalau sibuk tinggal, banyak tinggalnya daripada sholatnya. Nah, sesudah menikah kita tingkatkan ibadah kita, terutama sholat. Kita nak banyak sedekah, kita nak apa, kalau tidak ada sholat itu percuma. Jadi tiang agama, sholat itu tiang agama yang wajib. Yang pertama dihisab itu pelaksanaan ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah beribadah yang baik juga. Itu pesan ibu ya. Mungkin itu saja dari ibu. Nanti banyak lagi tentang tata cara ijab qabul dan sebagainya akan disampaikan oleh Bapak Selamat Riyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Sejati telah menyampaikan materi kepada salon penting tentang ibadah kepada dan tidur dan sebagainya. Kemudian untuk cara selanjutnya untuk simulasi ijab kabul atau mungkin dilangsungkan dengan praktek pembacaan dari talak. Untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, saya persilakan kepada Ustaz Haris Riyadi, kepadanya waktu
depannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Langsung saja para hadirin semuanya, para wali, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, sebelum kita kabul, saya akan menambahkan sedikit. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi bekal. Tujuan dari rumah sampai ke balai nikah ini namanya BPK, adalah bimbingan pernikahan ya. Dan semua yang disampaikan tadi itu hanya sekelumit, sekupu kecil, sepotong kecil dari ilmu pernikahan. Saya sampaikan ya, untuk mencapai dunia dengan ilmu, untuk mencapai akhirat dengan ilmu, dan pernikahan ini hanya salah satu jalan menuju akhirat, menuju ridha Allah. Kenapa kok dibimbing seperti ini? Supaya dalam berkehidupan sesuai dengan tren, sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kalau masalah fikih yang sudah disampaikan pada Ibu Imas tadi, masalah kewajiban tanggung jawab sudah disampaikan Bapak Sarul tadi. Yang intinya sedikit sekelumit di sini tadi kembangkanlah. Intinya kewajiban manusia seorang muslim itu menuntut ilmu. Jadi jangan sebatas di sini saja. Salah satu cara menuntut ilmu kalau sudah menikah, dan berbeda dengan orang-orang yang di dalam TPA ya. Kalau TPA dalam kelas mendengarkan, mencatat. Kalau sudah menikah positif 99% malu untuk memasuki kelas. Caranya seperti apa? Caranya dengan bersilaturahmi, sering bersilaturahmi kepada buya, kepada yang mengetahui agama, konsultasi. Dan KUA Kecamatan Tebulu juga membuka konsultasi masalah agama ya, tentunya di bagian pernikahan. Ya, kita memasuki simulasi ijab dan kabul. Tentunya di simulasi ada bacaan istighfar, ada bacaan syahadat. Di dalam bacaan istighfar nanti ikrarkan dalam memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah lalu. Dosa ada dua: meninggalkan larangan, termasuk misalnya meninggalkan apa yang diperintah Allah, termasuk sholat, itu dosa besar. Kemudian melanggar apa aturan-aturan yang diperintahkan Allah. Pokoknya dalam hati istighfar ya, berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah lalu dan ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu dengan perbuatan baik. Nah, seperti itu. Intinya kalau misalnya sholatnya belum lengkap, satu hari satu malam itu 5 waktu belum sampai seperti itu, berjanji dari sini ya, dari detik ini ikrar berjanji lengkapilah sholat itu, karena sholat kunci pertama menggapai mahligai rumah tangga ya. Semua itu dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah nanti akan mendapat petunjuk, sehingga ketika mengarungi samudera kehidupan dalam rumah tangga itu insya Allah akan selalu mendapat petunjuk dan mendapat keberkahan, hidupnya enak. Kuncinya sedekah, berbaik kepada orang tua, dan apa, selalu menambah pengetahuan agama. Nah, berhubungan dengan orang tua tadi, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, sama orang tua, mulai detik ini perbanyaklah mohon ampun kepada orang tua, minta maaf, bagusi orang tua. Soalnya nanti juga akan dipraktekkan di dalam simulasi sebelum istighfar, sebelum ijab kabul nanti. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan bersibuk memohon maaf kepada orang tua, karena orang tua itu sudah mengandung, mendidik, membesarkan, membiayai sampai saat ini dewasa. Kalau yang sudah sarjana, menjadi sarjana itu berkat didikan jerih payah orang tua. Nah, mungkin
mungkin itu dari tambahan sedikit. Nah sekarang kalau masalah ijab kabul ini, saya pengen calon pengantin laki-laki mendekat di sini karena ini nanti berhubungan dengan pelafalan juga. Yang mendekat, yang jauh calon laki-laki, calon pengantin laki-laki mendekat, semuanya ada mendekat. Nah, kasih mic satu-satu. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Nanti aja walinya nanti. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Nah, pertama kita ucapkan istighfar ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adnabtuhu amdan aw khata'an aw nisyan sirran aw alaniyatan faghfir dhunubi fa innaka ghafurur rahim. Nah, itu macam istighfar. Kalau hafal yang satu nanti ucapkan yang satu, kalau yang kedua yang kedua, kalau tidak hafal minimal astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Intinya semua istighfar itu sama mohon ampun kepada Allah. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong mic-nya Pak Mantan. Nah, dari istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim.
Kifar dan sadar. Ini calon mempelai perempuan. Nah, pegang yang saya kasihkan tadi, dan kalau ada pena langsung ditulis ya, biar nanti mempermudah untuk belajar di rumah. Nah, yang titik-titik itu diisi nama calon suami. Wahai fulan bin, dengan nama orang tuanya, orang tua calon suami ya. Misalnya mana daftarnya tadi? Hermansyah. Wahai Hermansyah bin fulan, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku. Nah, di situ tulis namamu sendiri. Ini pikir di sini. Yang lanjutannya, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku, itu ditulis nama sendiri. Dengan mas kawin, nah itu terserah, nah, diisi mobil, rumah, ladang, terserah situ ya. Nah, terserah situ. Tadi kan nanti yang misalnya diisi ladang 2 hektar kan, nanti di bawahnya dikasih apa? Mu'ajjalan, nama diangsur selama hidup. Bisa gitu. Dengan mas kawin, misalnya uang 100.000, ditulis uang 100.000 rupiah, dibayar tunai. Sudah lo yang itu untuk yang wali, yang walinya itu. Kemudian yang bawahnya itu lafal qabul, lafal menjawab. Sudah bisa belum kira-kira di calon suami ini? Nah, tadi tanggung jawab, salah satu dari tanggung jawab tadi seorang suami dilihat satu sisi itu mudah. Kalau menguasai ilmu pernikahan, mau menguasai ilmu keluargaan. Tapi kalau tidak menguasai, tanggung jawab suami itu pokoknya berat sekali. Karena apa? Kamu wahai suami akan ditanyai pertanggungjawaban istri. Istri berbuat maksiat ya? Kalau istri berbuat maksiat, suami kena. Tapi kalau suami yang berbuat maksiat, istri tidak kena. Itu salah satu tanggung jawab suami. Tapi enaknya tidur sudah ada yang ngawani. Kalau sudah pagi-pagi yang biasanya kopi, sudah ada yang membuatkan kopi. Itu salah satu kelebihan kalau sudah menikah. Dan kalau sudah menikah itu imannya insya Allah sempurna. Tapi kalau belum menikah itu baru separuh. Lafal qabul, saya terima nikahnya, sebut berarti namamu di situ, nama yang perempuan. Pakai bintinya sudah ada, tinggal binti disambung nama ayah kandung. Ayah kandung, ya nanti enak prakteknya. Dengan mas kawin, apa yang disebut di atas tadi tulislah ulang di situ. Misalnya uang 500.000 rupiah, tulis uang 500.000 rupiah. Kalau ditulis suaminya, kalau lupa biar tinggal baca aja para calon istri yang belakang udah pegang pena belum itu? Nah, dengan mas kawin 500.000 rupiah dibayar tunai, uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Sesudah ijab kabul nanti ada penandatanganan. Setelah penandatanganan membaca sigo taklek, yaitu perjanjian suami kepada istri dan diikat dalam undang-undang perkawinan. Jadi seorang suami tidak bisa basing-basing memperlakukan seorang istri, karena di sini ada ikatan, ada perjanjian nanti di perjanjian undang-undang perkawinan ya. Tidak, misalnya meninggalkan istri selama berapa bulan, itu nanti sudah termasuk talak satu. Mungkin itu sekarang menuju mungkin para kawan-kawan di sini bisa membantu menyimak
menyimak prakteknya biar lebih cepat. Makanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini di depan ada 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti yang dua nanti nyusul. Enaknya panggil ke depan atau datangi walinya, Pak. Atau ini aja. Ini salam menantunya siapa namanya? Mana yang mantan? Ada yang nikah di kantor tak? Dulu sini. Ada yang nikah di kantor? Ada yang nikah di kantor atau nikah di rumah semua? Di rumah semua. Karena kalau nikah di kantor harus kita pastikan bisa menghafalkan biar ada posisi menghadap yang lain didengarkan biar pegang gitu. Ini sudah dituliskan. Jangan lupa ya sebelum menghafalkan qabul, jangan lupa hafal Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai terlupakan. Itu. Ya. Siap? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Firman saat engkau kita nama sama bin. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansa bin Herman bin Hermansa Bismillahirrahmanirrahim. Hermansa bin Husaini engkau aku nikahkan dengan anak kandungku. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansa bin Husaini Saya engkau aku nikahkan dengan anak kandungku Putri Ardila dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Putri Ardila binti Asmawi dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jadi tidak usah terburu-buru, santai. Jadi jangan seperti kayak baca, walaupun baca tapi intonasinya di santai aja, tapi yang penting jelas makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansyah bin M. Husaini. Saya Kurang maju dikit jawabnya ya. Jawabnya. Jadi termasuk saya terima tadi terlalu kejauhan. Didekatkan, jangan terlalu tunai saya. So, kalau bisa sebelum habis tunai, saya sudah masuk. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansyah bin M. Husaini. Saya Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku Putri Ardina dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Putri Ardila binti Asmawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ini belum sah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansyah bin Husaini. Saya Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku Putri Ardila dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Putri Ardila binti Asmawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Karena walaupun sudah hafal, kalau banyak dosa kayak disuruh mandi karena salah-salah terus ya. Nah makanya perbanyak istighfar. Dari detik ini sampai menjelang ijab kabul tadi, menjelang tanggal ijab kabul. Kalau bagus terusnya, perbanyak istighfar itu tidak ada jeleknya. Saya ibaratkan kopi yang bekas, gelas yang bekas kopi itu kalau dituangin air dari keran terus, walaupun tidak digosok, dituangin terus saja, kencang itu akan menjadi warna putih, bersih. Selanjutnya mana daftar itu boleh beli mas? Ya balik ke tempat yang salah. Masa ya. Tadi dia dari sisi M Mawardi mana
langsung benar. Dari walinya dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muardi bin Syahbudin itu Muardi bin Syahbudin saya kau berita mengenai Gusti kandung Gusti dan mas kawin si tarbiyah bayar dengan Muardi bin Syahbudin saya kau berita mengenai Gustina dengan mas kawin uang sebesar si tarbiyah bayar tunai. Saya terima nikahnya Gustina binti Saprizal dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Jadi saya terimanya kurang dekat ya. Jadi sekarang diulangi pakai jabatan sekalian. Saya terima nikahnya Gustina binti Saprizal dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Rahmat Faisal. Walinya sana. Bawa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Faisal Effendi bin almarhum Effendi Purba. Habis bin sebut nama bapaknya, dikasih jeda biar dia jawab saya. Habis bin, ini ada jeda biar dia jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Faisal Effendi bin almarhum Effendi Purba. Saya Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku Mini Dwi Baryanti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2.100 dibayar tunai. saya terima nikahnya Nini Dwi Baryanti binti Parmun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2.100 dibayar tunai. Diperlancar jadi apa namanya? Dibaca-baca di rumah jadi agak sedikit hafal jadi didengar enak. Intonasi itu. Misalnya panggil ini. Rahmat Faisal Effendi bin Rahmat Faisal Effendi bin Rahmat Faisal Effendi bin Effendi Purba. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Faisal Effendi bin Effendi Putra. Saya Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku Nini Dwi Baryanti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2.100.000 rupiah dibayar tunai. terima nikahnya Nini Dwi Baryanti binti Parmun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 2.100.000 dibayar tunai. Sekarang Oki Wiranto. Oki Wiranto mana? Latihan lagi. Oki sudah.
Rigo Saputra. Nah, mana walinya? Bawa pulang di latihan. Berdasarkan surat edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia kepada pegawai beserta tamu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebahulu untuk berdiri sejenak mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada yang belum?
belum? Nah, sini yang belum. Berapa orang yang belum? Yang belum. Maulana sudah belum? Maulana atau Maulana? Oh itu, di situ aja. Sudah pernah menikahkan, Pak? Belum pengalaman ya. Jangan soalnya nanti bisa. Dari yang saya contohkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayanya jangan terlalu lama. Saya terima nikahnya betul jannah. Saya dari Sri Tunai Turbagis langsung sambut saya. Tunai saya terima nikahnya dia jannah binti. Kalau saya pakai anak-anaknya tadi karena binti ini sudah menandakan bahwa anak perempuannya apa yang diucapkan. Saya terima nikahnya dia jannah binti Badri dengan mas kawin uang 400 rupiah dibayar tunai. Kalau ini tunainya agak dipanjangkan biar sayanya langsung masuk ke dalam tunai saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saksi kan? Bismillah, jangan lupa. Tapi sudah lumayan. Jadi diulang-ulang ini biar lancar. Tunainya tadi ibaratnya ya, baru itu langsung di saya. Tunai langsung masuk. Nah, yang awal terlalu lama, yang belakang terlalu apa? Baru itu langsung masuk. Ulang sekali. Nah, lebih keren. Jadi biar tunainya selesai tunai, tapi sudah ibaratnya sudah diterima tunai saya. Tidak nanti tidak tergrogi pasti bisa banyak orang kan. Walinya datang ya, dia ganti walinya. Dia beri Hamzah bin Abbas. Kau menikah dengan anakku yang bernama Loli Eki Viola binti Loli Eki Viola dengan mas kawin sepakat alat sholat Loli Eki Viola binti dengan mas kawinnya
Jeffrey Hamzah bin Abasri. Ya, saya. Jawab. Saya. Kalau tadi lastingan belum jawab. Kalau aku nikahkan dengan anak kandungku, siapa? Loli Eki Viola, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Loli Viola binti Siti seperangkat Dengan mas kawinnya. dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalau istighfar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. min kulli dzambin Min kulli dhanbin adnabtuhu adnabtuhu amdan hamdan aw khata'an aw khata'an sirran sirran aw alaniyatan aw alaniyatan wa atubu ilaih. wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni Allahumma ij'alni minat tawabin minat tawabin waj'alni waj'alni minal mutatahhirin minal mutatahhirin waj'alni waj'alni min ibadika sholihin. Bismillah Bismillah walhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalam wassalatu wassalamu ala rasulillah. ala rasulillah. Usikum Usikum ibadallah ibadallah wa nafsi wa nafsi bitaqwallah. bitaqwallah. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jeffrey Hamzah bin Abasri. Saya Engkau aku nikahkan dengan anakku Loli Eki Viola, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Loli Viola binti Zulkifli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Apa tadi? Nikah apa? Betul ya? Jeffrey Hamzah bin Abasri, Saya kau menikahkan dengan anakku yang bernama Loli Eki Viola, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Loli Eki Viola binti Zulkifli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nikah dan kawinnya, gitu ya? Kau lah belajar kayak gitu? Sudah belajar kayak gitu? Belum? Jadi kawinnya di mana? Yo. Udah, ini macam ini. Karena kita di setiap desa itu beda-beda cara akadnya dengan bahasa masing-masing. Model itu tentang jamu itu beda ya bang ya. Nikah dan kawinnya kan gitu kan. Baru dengan mas kawinnya. Ya. Kalau di Siko pada umumnya kami nyebutnya macam itu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kan gitu, tidak ada nambah kawinnya. Jadi kalau ada yang sudah belajar seperti itu, lanjutkan saja, nggak apa-apa. Yang pada dasarnya sama, yang penting jawabannya itu pas, gitu ya, sesuai dengan anunya gitu, ijabnya. Yang mana ijabnya begitu jawabnya. Nah, kabulnya. Jadi jangan berubah-ubah, kan di rumah belajarnya beda, psikologinya berubah, bingung gitu. Akhirnya pada saat waktu nikah itu udah selesai gitu kan, jatuh hafal jawabannya, tidak anggap tak serius pula nikah gitu.
Karena jawabannya belum tentu gitu kan, nggak tahu jawaban. Gitu ya. Nah, kalau untuk istighfar tadi bebas. Kita di setiap desa juga beda-beda istighfarnya. Ada yang astagfirullahaladzim, ada yang nggak pakai sama sekali itu. Nggak pakai itu sah, itu nikah tuh. Karena itu adalah nah, yang wajib itu ada laki-laki, ada perempuan yang nikah itu ada wali, ya kan? Ada saksi lah. Karena nikah sunnah apa? La nikah illa bi waliyyin wa syahida adil, tidak ada nikah kecuali ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Itu baik. Jangan repot-repot, jangan itu ada mempersulit. Nikah, ya kita nikahkan. Lah, bisa dicerna kira-kira. Ya, coba kau baca dulu, baca. Ya, jangan taruh jalan wali datang. Coba. Saya terima. Saya terima nikahnya Loli Eki Viola binti Zulkifli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Loli Eki Viola binti Zulkifli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Loli Eki Viola binti Zulkifli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mana kita kan? Bisa kok lah, kalau memang tuh. Jadi nampak ya yang serius dengan tak dengan 3 kali belajar, baca lancar. Nah, yang ketiga, yang keempat, hafal. Serius nampak ya kan? Yang main-main. Iyalah. Silakan kembali ke tempat. Apa lagi? Untuk calon pengantin perhatikan sesudah ijab kabul pembacaan sirot taklid. Nah, kalau ini spesial mereka kantor ya. Nanti kalau masih ada waktu semuanya dicoba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirot taklid. Bismillahirrahmanirrahim. Titik isi kapan kamu nikah. Nah, bisa yang memegang catatan biar nanti bacanya tidak salah-salah. Tulis sekarang atau tinggal-tinggal. Yang penting jangan sampai salah. Pada hari Rabu misalnya tanggal 24 atau 25 bulan Juni 2025 saya dengan kamu yang bawa nama istri pakai binti yang punya nanti ya. Nah, kemudian bacanya sampai bawah titik-titik Tebu Ulu 24 Juni 2025 suami. Nah, habis itu tanda tangan. Pada hari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Jeffrey Hamzah binti Abasri berjanji dengan seluruh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Loli Viola binti Yudhistri. Nanti ada bacanya. Hanya bacanya santai, jelas, intonasinya biar enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirot taklid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2025, saya Fulan bin Fulan berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirot taklid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini hari Rabu tanggal 25 Juni 2025, saya Jeffrey Hamzah bin Abasri berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Loli Viola binti Zulkifli dengan baik secara menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya mengatakan sikap tahnik sebagai berikut. 1. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai surat pengantin kepada saya. Itulah salah saya satu kepada pengadilan agama. Saya memberikan kuasa untuk menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Sebelum tanggal 25 Juni 2025, saya suami Jeffrey Hamzah binti Abasri bin Abasri Tebu Ulu 25 Juni 2025, suami Jeffrey Hamzah bin Abasri. Jeffrey Hamzah bin Abasri. Tebu Ulu 25 Juni 2025, suami Jeffrey Hamzah bin Abasri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini di bawah balik tulis, di untuk latihan di rumah ya. Kemudian calon pengantin perempuan mendekat sini. Letak simulasi penerimaan buku nikah. Tapi sebelum nikah, besok ini kan nikah di kantor nih, yang bisa disesuaikan di rumah. Sebelah sana calon pengantin laki-laki, sebelah sini calon pengantin perempuan, di tengah nanti ibu kandung atau wali. Sebelum menikah, sebelum jakobul ya. Sebelum jakobul, sebelum istighfar tadi disuruh mohon minta ampun, salaman, Pak, saya mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah lalu itu. Tapi ini nanti ada bacaan istighfar atau sholawat. Dan yang perempuan juga mohon ampun kepada ibu kandung, bapak kandung ya. Kemudian setelah jakobul tadi seperti itu, setelah jakobul baca siwat yang
baru saja dibaca, kemudian Pak Primo buku nikahnya. Difoto buat kenang-kenangan seumur hidup, tempel yang bagus. Nah, sudah seperti itu, buka lembar yang ada fotonya, tempel lagi, nanti difoto lagi. Nah, itu bukan walinya, itu bukan, coba kan? Bukan, yang di luar itu, oh bukan. Nah, setelah itu tutup, selesai. Nah, kemudian penyerahan mas kawin. Berhadapan-hadapan. Wahai istriku yang paling cantik, yang paling aku sayangi, kuserahkan. Berhadapan-hadapan. Nah, biar mesra, tapi jangan bersentuhan dulu, belum boleh kan? Wahai istriku, ini mas kawinnya. Nah, wahai istriku, kalau ada kata-kata lain boleh pakai kata-kata sendiri. Ini contoh aja. Wahai istriku tercinta, tercantik, kuserahkan mas kawin yang kau minta. Semoga berkah. Serahkan. Nah, kemudian sambil diterima, yo suamiku, kuterima mas kawin yang kau beri, mudah-mudahan berkah. Jadi disiapkan kata-katanya. Besok ada kata-kata disuruh menyerahkan mas kawin sendiri ya. Nah, kembali ke tempat. Tapi namanya siapa nih? Mana data? Sudah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tapi ini tadi Jeffrey tadi terlambat ya. Tadi belum sedikit saja. Ada silakan. Itu sudah ada awalnya. Sebelum kita akhiri, tadi ada pesan. Ini rencananya mau tinggal di Tebu semua kan? Ada yang mau rencana tinggal di tempat lain? Atau pindah ke tempat lain? Kemana? Pekanbaru. Oh ya, yang lain? Jambi. Yang lain? Di sekolah. Yang maksud kami yang masih menetap di Tebu Hulu atau di desanya masing-masing yang ada di wilayah Kecamatan Tebu Hulu ini, nanti kami persilakan untuk menunggu sebentar untuk pembuatan kata. Nah, jadi kakak kita isi data di sini dulu. Nanti data itu kita kirim ke Capil. Nanti setelah menikah, nggak perlu lagi pencabutan apa dari kakak lama, nggak perlu lagi tinggal pemecah kakak. Kita ambil tinggal itu kakak dengan KTP. Nah, jadi silakan ditunggu ya. Untuk mempermudah kerja kita ya langsung. Kemudian saya lupa tadi, mohon maaf, karena memang kita ini ada kota infak, kota amal, silakan diisi seikhlasnya. Ada berapa pun, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi amal jariah dan barokah terhadap kita semua. Silakan diisi di jalan Presiden. Untuk Bapak tadi yang wali Pak, yang memang kita sudah praktek dari situ. Lalu rencananya kan mau nikah di kantor, ya. Nah, kalau menikah di kantor, kita berikan hari ini, pastikan besok mau menikah tidak terbantah-bantah lagi, ya. Nah, sudah tunggu setelah ini ya Pak? Ya, ya. Di jalan. Ya. Silakan diisi itu, tapi tadi yang masih tinggal di Kecamatan Tebu Hulu atau di Kabupaten Kebo, silakan tunggu untuk mengisi data kakak.
Yogi Wiranto. Mana? Nah. Melengkapi berkas tanda tangan yang belum lengkap tanda tangannya ini setelah ini berurutan antri. Supaya besok jangan repot-repot. Effendi maju coba untuk melengkapi berkas yang belum ditandatangani. Ada yang buat langsung kakak ya? Kalau yang tinggal di Tebu kan ada pelayanan kakak, KTP. Ada ya? Untuk yang tinggal di Tebu. Yang yang tinggal di Tebu ada yang nantinya setelah nikah ini tinggalannya di Tebu. Tidak ada. Di bawah semua, keluar dari Tebu Ulu. Oh, keluar semua dari Tebu Ulu. Nah, mungkin tidak diproses. Nah, iya. Tebu, kayaknya Tebu Ulu kan.
bisa dipandu itu Pak dari badan biar cepat selesai Pak. Hah? Nah, di situ aja. Biar sini jalan, situ jalan. Ayo Pak, tinggal rolling aja Pak. Aman catatan tadi. Berapa Pak? Biar cepat selesai semuanya. Nah, tapi ruginya terlambat kalau tidak mendapatkan pembekalan ilmu tadi. Nah, pesan saya karena tadi telat ya. Apa ya pesannya? Pesannya kunci menghadapi rumah tangga itu perbanyak sedekah. Ilmu, cari ilmu. Sebelum 40 hari, kalau bisa tambah ilmu agama. Karena seorang suami itu akan ditanyai pertanggungjawaban setelah menikah nanti, setelah meninggal nanti. Nah, kau bawa kemana istrimu? Kau didik apa dah? Dosa istri kau pikul. Tapi kalau suami yang berbuat dosa, istri tak bertanggung jawab. Solusinya apa? Kalau tanggung jawab suami itu besar, maka perbanyak menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak seperti kayak anak-anak sekolah. Kalau sudah dewasa seperti ini, sering silaturahmi ke buya, ke ustaz, diskusi agama atau kawan yang tahu lebih alim tentang ilmu agama khususnya pernikahan. Nah, kalau seperti ini gimana? Seperti halal atau haram? Nah, seperti itu. Dan pertama yang paling penting adalah bagus sholat, perbaiki orang tua, bagus orang tua dan bersedekah. Nah, itu pesan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah mendengar? Tidak apa-apa. Yang ambil nafas, maksudnya ambil nafas saja. Tidak apa-apa. Ambil nafas. Ayo, memang di sini dijawab. Mana masa jawab? Hamzah bin Basri, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku Lole Eki Piola dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima nikahnya Lole Eki Piola dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai. Hamzah bin Basri, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku Loli Eki Piola dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Loli Eki Piola binti Zulkifli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ilustrasi namanya ini. Ini yang kedua ini. Anak empat ini yang terakhir. Bapak-bapak dan calon pengantin yang dimuliakan Allah, itu mungkin tadi sekilas tentang perjalanan atau tentang tanggung jawab dalam mengarungi rumah tangga yang akan ditempuh setelah menikah nanti. Hanya sedikit yang dapat disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit itu bisa dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memberikan buku panduan terus sertifikat telah melaksanakan atau telah mengikuti bimbingan khusus calon pengantin, sebentar lagi ada yang kami sampaikan kepada Herman. Ada Herman?
Nanti setelah ini ke ruangan kepenguruan ada yang mau disampaikan lebih khusus di situ. Kemudian untuk kita semuanya khusus kecuali calon wali tadi, calon wali juga kan, wali yang calon pengantinnya silakan kita tegak di sini sama-sama untuk menerima sertifikat dengan buku panduan kartu nikah menyusul bisa setelah menikah atau pas menikah. Allah mudah-mudahan akan kami persiapkan secepatnya. Tadi sudah ninggalkan nomor HP masing-masing di absen. Mohon diisi nanti di situ tinggalkan nomor HP-nya masing-masing. Oke, kalaupun ada masalah kekeliruan namo, ya kan salah namo, ya namanya manusia kadang salah buat, kadang salah ketik kan gitu kan. Mohon untuk diklarifikasi cepat supaya dengan nyusul gantian sudah didaftar dan rumit rasanya. Mungkin itu ya. Sebelum kita terima buku panduan dengan sertifikat, kami tadi sebagai pemateri bertiga, satu moderator sebelum ditutup oleh pembawa acara, dan saya mewakili ketiganya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika terdapat kekurangan dan kealpaan dalam penyampaian kami, dan kami akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para wali dan calon pengantin, itulah tadi sekelumit sedikit penyampaian materi dari kami BP4 Departemen Pengantin Keburu. Mudah-mudahan segala rangkaian yang disampaikan oleh tadi bermanfaat bagi kita yang akan khususnya calon pengantin yang akan menempuh kehidupan yang baru. Itulah salah satu kami mendoakan mereka amalan paling tua di alam semesta, ya. Tidak ada semayang, tidak ada puasa, tidak ada zakat dulu, itu adalah amalan yang paling tua, dan mudah-mudahan itu juga amalan yang dibawa dari surga. Mudah-mudahan kenal amalan dari surga, mudah-mudahan besok rumah tangga kalian damai seperti yang dikatakan oleh Nabi, surgaku adalah harumku adalah surgaku, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya membawa moderator atau pembicara pada hari itu. Terima kasih atas segala perhatian sekali lagi. Mohon maaf bila kekurangan, dan saya akhiri usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembagian buku pedoman dengan sertifikat Mawati dan Gustina. Mawati dan Gustina, silakan ke sini. Untuk fotografer sekalian. Kemudian Rahmat Faisal dan Rining Dwi. Kemudian Oki Wiranto dengan pasangannya Rigo Saputra, Maulana kemudian Herman Syah, dan terakhir Yafri Hamzah. Orangnya yang nyerahkan kira-kira ada berapa? 7. Siaran langsung. Sudah dibagikan? Ngapain dulu? Siapa lagi? Oke. Pak, ikut tegak tahu Pak, ikut tak? Jabat lagi. Untuk
aja lah. Geser ke Ini Jeffy ya. Hermansa mana? mana tadi? Oh, di enggak situ dekat mana Pak? Tadi foto aja. Ini aja Pak, udah saya ikut foto Pak. Parah. Geser sana. Usah. Iya. Tunggu sih. Wali nggak usah nih. Foto mana? Foto terima tangan dulu. Terima tangan. Ah, situ. Nah, tangan dulu. Nah, tangan dulu sini. Apa pesan mungkin? Nah, orang itu orang. Iya, harusnya pas sambil menyerahkan dari foto gitu. 1, 2, 3. Itu nggak marah? Bisa masuk semua? Bisa masuk semua? Bro gimana? Masuk nggak? Nanti ini mundur ini. Nah. Kayak kamu sebelah ada. Nggak sengaja ya bagi dua lah Pak. Masuk dah Pak? Ambil satu semua dari jauh, habis itu dekat bagi 3. Apa kelasnya ini? Sudah bagi 3. 1, 2, 3 gitu. Nggak usah ketawa. Jangan lupa buku itu jangan sebagai batas buku dibaca-baca ya. Yang disuruh kawan penghulu tadi bergantian lah, sama dulu yang kawan penghulu.